Baik, langsung saja untuk Pak Bagio. Saya persilahkan untuk materi kedua. Baiklah, terima kasih kepada Mas Alvinda Kurnia Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera, perawat sejahtera, masyarakat sehat Jakarta Barat Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat webinar ya. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Dr. Isa Multasam yang telah memberikan selaku Kepala Unit Litbang Diklat dan Litbang Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan yang telah memberikan waktu kepada kami selaku pengurus komisariat PPNI DPK Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan yang pada saat ini akan menyampaikan materi tentang sosialisasi pendidikan keperawatan berkelanjutan. Tentu saja kita juga tidak lupa, kita doakan bersama-sama kepada teman-teman sahabat kita yang sampai saat ini masih menderita sakit. Semoga segera diangkat skala penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sejawat yang saya hormati, adapun tujuan dari kegiatan pada hari ini adalah bahwa semua anggota diharapkan mampu dan nantinya terampil dalam mengakses SIMK PPNI. Baiklah, kita mulai. Materi pertama yaitu PKB online dan manajemen keanggotaan PPNI. PKB online dan manajemen keanggotaan PPNI adalah sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan keanggotaan dan kegiatan pendidikan keperawatan berkelanjutan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan PKB. Kalau kita ingat tahun 2017 waktu itu untuk perpanjangan STR, sertifikat aslinya kita kumpulkan lalu dibawa ke suatu tempat untuk diverifikasi. Nah, itu sangat memakan waktu itu ya, dan kurang efektif. Dan sekarang secara elektronik saya kira itu sangat memudahkan kita jadi nggak usah mengumpulkan aslinya karena beresiko akan hilang nantinya. Next. Latar belakangnya adalah adanya tuntutan era globalisasi, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyediaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Jadi untuk saat ini saya kira lebih mudah untuk mengakses PKB online ini ya. Next. Adapun manfaat PKB online sendiri adalah mempermudah integrasi PKB online atau SKP yang berada di ranah PPNI dengan sistem informasi registrasi atau re-registrasi yang berada dalam ranah KTKI agar dapat tercapai percepatan proses permohonan rekomendasi re-registrasi oleh PPNI dan penerbitan STR oleh KTKI atau konselnya. Meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi
kegiatan PKB oleh semua pemangku kepentingan sesuai tupoksi masing-masing, yaitu dengan membuka web PPNI strip nih ya, strip ina.org. Next. Adapun pihak yang terkait adalah anggota organisasi profesi sendiri, yaitu kita selaku perawat. Yang kedua adalah pengurus komisariat yang ada di DPK, kemudian pengurus daerah yang ada di kota atau kabupaten, dan pengurus wilayah yang ada di provinsi. Pengurus pusat yang ada di DPP tentunya, serta KTKI dan administrator SI. Next. Nah, untuk membuka SIMK PPNI sendiri, kita bisa ketik nanti ppni-ina.org. Kemudian kita pilih menu membership. Karena kita sudah menjadi anggota, maka pilihan menunya adalah membership, kecuali yang anggota baru. Anggota baru itu pakai registration. Setelah kita buka membership, tentunya ada tampilan PPNI, username, dan password. Nah, di situ kita masukkan username, yaitu nira kita. Dan passwordnya adalah secara umum user demo. Nah, ini untuk username dan passwordnya bisa diganti sesuai keinginan masing-masing anggota. Nah, lalu lihat di sebelah kirinya, di situ ada menu pengaturan akun. Di situ kita bisa masukkan email kita, bisa dirubah. Yang selanjutnya adalah untuk merubah username dan passwordnya di sebelah kanan. Kanan atas untuk username-nya dan kanan bawah untuk passwordnya. Itu bisa diubah di situ. Kemudian untuk data pribadi, nah, mulai dari identitas pribadi, ini yang kita upload adalah foto dengan latar belakang merah. Di situ ada nama kita, ada nomor KTP kita, ada pendidikan, ada alamat kita di situ. Jadi yang lembar identitas ini yang diupload adalah foto latar belakang merah serta KTP kita. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan di sini tentang riwayat sekolah kita. Bisa dari D3, bisa nurse, prof, terus bisa juga yang udah S2. Itu bisa diupload, dan bukti ininya adalah ijazah yang diupload di situ. Kemudian ada tempat kerja utama. Nah, tempat kerja utama itu di mana kita bekerja sekarang. Di situ ada lokasinya, ada nama tempat kerja utama, ada penghasilannya per tahun berapa, dan untuk bukti ininya adalah SIPP yang diupload di situ. Kemudian ada tempat praktek. Tempat praktek misalnya kita punya tempat praktek mandiri. Nah, silakan di situ diisi datanya. Kemudian bukti ininya adalah SIPP juga. Itu kalau kita kerja di 2 tempat. Kemudian ada data keanggotaan. Nah, di situ bisa ditulis, bisa diketik anggota saja di situ ya. Kemudian ada mutasi keanggotaan. Nah, di sini apabila anggota ada yang pindah ke tempat kerja, silakan diisi di situ, ada alasannya apa, kemudian di-download. Setelah di-download bisa ditandatanganin, dan kalau masih satu kota itu nggak usah ke DPD, nggak usah. Cuman kalau lain kota harus persetujuan dari ketua DPD kota masing-masing. Next. Nah, kemudian ada sub ininya adalah PKB. Yang pertama adalah ada petunjuk teknisnya, itu di situ ada petunjuk pengisiannya. Kemudian yang sangat penting di sini adalah
permohonan melakukan PKB. Jadi kalau kita mau mengisi borang pengisian harus melakukan permohonan melakukan PKB dulu. Di situ yang ditulis adalah nomor STR-nya. Untuk saat ini yang dianjurkan adalah 7 digit nomor belakang strip. Yang dianjurkan nomor STR di situ 7 digit nomor STR terakhir. Kemudian kita isi ada tanggal lulus di situ, ada institusi, kemudian baru kita upload STR yang lamanya di situ. Ada masa berlakunya juga, masa berlaku STR-nya. Nah, kemudian setelah melakukan permohonan melakukan PKB, baru kita bisa mengisi borang pengisian. Borang pengisian dari sertifikat yang sudah kita dapat, tentu saja yang ada SKP dari PPNI, bisa kita upload di situ. Jadi kita pilih kegiatannya apa, misalnya pelayanan, kegiatan ilmiah, atau pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengisi borang pengisian, bisa kita cek di buku log. Buku log itu memuat sertifikat-sertifikat atau SKP yang telah kita kumpulkan. Di situ ada periode tahunnya per tahun, selama 5 tahun. Kemudian kalau kita mengajukan mau perpanjang STR, kita bisa lihat di rangkuman penilaian PKB. Di sini setelah kita ajukan akan diverifikasi oleh DPD maupun DPW PPNI. Setelah di ACC baru keluar kita dapat berapa SKP. Misalnya yang kita ajukan 25 disetujui semua, maka yang akan keluar adalah 25. Kemudian ada poin lagi di situ adalah patuh etik. Ini isinya adalah surat pernyataan mematuhi kode etik keperawatan. Ini untuk yang mau mengajukan STR baru. Kalau ada surat pernyataan patuh etik, maka di-download di sini, ditandatanganin dengan ditempel materai. Kemudian ada data virtual account ya. Nah, di sini untuk status pembayaran iuran PPNI tentunya dari tahun 2018 sudah mulai aktif dengan virtual account. Kalau kita mau meng-create virtual account bisa di situ kita pilih tahun berapa, kemudian create virtual account. Di situ akan muncul nomor virtual account-nya untuk pembayaran iuran PPNI. Next. Saya kira saya akan lebih fokusnya adalah ke PKB online ya. PKB online, kita mulai dari membuka webnya. Dari awal lagi enggak? Dari masuk. Ini aja deh. Kita buka webnya, yaitu setelah keluar menu ini, maka karena kita sudah menjadi anggota PPNI, kita pilih menu membership. Nah, di sini akan muncul logo PPNI, username, password. Ini adalah pintu masuk kita sebagai anggota. Saya ada contoh, saya akan masukkan niranya.
Passwordnya masih user demo. Kemudian kita login. Nah, akan muncul menu seperti ini. Kita langsung ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada pengaturan akunnya. Di sini kalau ada perubahan email bisa masukkan di sini, kemudian simpan. Untuk username bisa dirubah di sini. Kita masukkan yang baru, kita simpan. Untuk passwordnya, masukkan password lama. Kemudian kita masukkan password baru sebanyak 2 kali. Kita simpan, maka akan berubah username dan passwordnya. Untuk data pribadi terdiri dari identitas pribadi. Nah, di sini yang pertama ada fotonya, ada nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Saya rasa untuk anggota yang di DPK Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Harjan sudah dibagi linknya. Sudah dibagi linknya, tinggal mengikuti aja. Di situ juga ada tutorialnya, tinggal mengikuti. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan tampilannya akan seperti ini. Tempat kerja utama. Di sini harus diisi nomor SIPP, berkas SIPP ini belum dilengkapin. Tempat praktek, kalau misalnya kita praktek di tempat bisa ditambahkan di sini. SIPP-nya bisa diupload di sini. Nah, ini untuk yang memutasi keanggotaan, diisi aja di sini. Provinsi, kabupaten, komisariat mana, alasan pindahnya, ditulis, nanti disimpan, kemudian di-download. Kemudian kita ke PKB online. Di sini ada petunjuk teknisnya, bisa dibaca 1-5. Kita lihat yang menu permohonan melakukan PKB. Nah, di sini yang kita ketik adalah 7 digit terakhir atau yang di belakang strip, sesuai dengan menu yang ada di KTKI. Di sini ada tanggal lulus, kemudian dari perguruan tinggi mana, kemudian STR berlaku sampai kapan, masukkan di sini, kemudian upload berkasnya. Kalau sudah kita simpan, maka kita sudah bisa mengakses ke borang pengisian. Untuk borang pengisian sendiri, di sini ada banyak kegiatan seperti aktif, bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan. Aktif melakukan praktek mandiri. Ada pendidik klinik. Ini yang sering kita lakukan adalah poin 5, 6, 7, 9 untuk saat ini. Yaitu peserta dalam workshop atau lokakarya. Ini kalau kita datang langsung. Peserta dalam pelatihan. Ini juga bisa langsung, bisa lewat seminar. Kalau untuk peserta seminar di sini, ini untuk yang datang langsung. Kemudian kalau kita sebagai narasumber di poin 8. Untuk yang sekarang sering dilakukan adalah melalui webinar. Kita tinggal pilih di semua ranah di sini, kita klik. Kita pilih misalnya kegiatan ilmiah. Kemudian kita search. Nah, kita ambil sertifikat kita yang ada. Misalnya seminar. Kita input di sini. Misalnya kita ambil contoh
atau ikut seminar ya. Seminar lokal, wilayah atau nasional atau internasional, bisa diklik di situ. Kemudian nama acaranya apa, kita masukkan di situ. Tempat penyelenggaraan di mana, kita masukkan di situ. Kemudian pembicaranya. Kalau masalah pembicara ini biasanya mengikuti SKP yang ada di sertifikat. Misalnya di sertifikat ada 2 SKP, kita sesuaiin yang di bawah sini. Kalau di sini 2 SKP, maka 100% adalah pembicara perawat. Kalau 3 SKP secara nasional, pembicara adalah 100% perawat. Penyelenggaranya kita masukkan, terus kita isi tanggal penyelenggaraan. Kalau sehari ini atas sama bawah sama. Terus kita upload dokumen buktinya, misalnya sertifikatnya kita upload. Nah, untuk berkasnya, filenya harus sesuai ya, dalam bentuk PDF, dan kalau bisa sekecil mungkin di bawah 100 kilobyte. Biasanya masalahnya di situ karena terlalu besar filenya, maka tidak kesimpan di situ. Pas kita save dia tidak kesimpan. Kalau sudah disimpan, maka akan muncul nanti di sini berhasil disimpan apa enggak, berapa SKP nanti akan muncul di sini. Kemudian kalau menu lain, misalnya kita pilih menu lain, kita klik lagi kurang pengisian. Kalau kita memberikan pelayanan, ini 1 tahun bisa dapat 1 SKP. Tapi harus diajukan dulu ke DPW ya, DPW. Kita ajukan dulu SKP-nya, baru akan keluar nomor SKP-nya dari DPW. Biasanya yang mengajukan adalah DPK. Misalnya kita pilih webinar. Di sini muncul, misalnya kita pilih judulnya pengalaman di UGM. Lingkup kegiatannya adalah nasional, penyelenggaranya adalah DPP. Ya, hilang ya. Kenapa Pak? Muncul. Bapak mau apa? Mau ngapain? Udah ya? Udahan. Belum. Misalnya kita masukkan tanggalnya sesuai dengan webinarnya. Kita pilih dokumennya. Kemudian open, kita simpan. Di sini data kesimpan, file tidak berhasil diupload, mungkin karena filenya kegedean, jadi tidak bisa disimpan di sini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita lihat di buku log. Nah, misalnya buku log per periodenya. Di sini udah ada 29 SKP. Kemudian tahun sebelumnya ada 2 SKP. Tahun ini nggak ada.
Kita cek satu-satu, ternyata cuma ada 2 periode. Kemudian kita lihat di rangkuman. Rangkuman ini akan tampil rekapitulasi nilai SKP kita. Kita pilih periode STR-nya, dia akan muncul. Kemudian kita ajukan di sini. Yang kita ajukan adalah yang ada SKP-nya. Kemudian kita simpan, nanti dia akan berubah warna menjadi hijau. Setelah tersimpan semua, maka kita bisa menghubungi verifikator DPD Kota untuk minta diverifikasi SKP yang telah kita kumpulkan. Dan ini ada biayanya 25.000. Bisa ditransfer, bukti struknya kita foto, kita kirim ke verifikator DPD. Nanti seandainya udah diverifikasi, di sini akan muncul surat rekomendasi dari DPW. Kalau untuk melihat apakah sudah diverifikasi oleh pengurus DPD apa belum, kita lihat di buku log. Buku log nih kita lihat detailnya. Nah, di sini masih menunggu hasil pemeriksaan. Kalau sudah diverifikasi, dia akan berubah menjadi hijau. Kemudian di sini akan muncul, di periode STR ini akan muncul rangkuman SKP yang telah kita dapat selama 5 tahun. Apakah sudah memenuhi persyaratan 25 SKP atau belum? Atau ada yang tidak di ACC, nanti di sini rekapannya bisa kita lihat. Kalau kurang kita bisa ajuin lagi yang baru sertifikatnya. Kalau lebih nggak dihitung. Yang penting sudah tercapai 25 SKP. Saya kira itu teknisnya. Mudah-mudahan semua anggota bisa mandiri sendiri ya. Pokoknya harus dibiasakan untuk anggota akses ke membership sini ya, ke PPNI. Nah, ini pintu masuknya harus punya sendiri-sendiri. Di situ bisa dilengkapin semua data kita masing-masing agar nantinya dari DPW bisa mengeluarkan rekomendasi. Karena kalau tidak lengkap, misalnya tidak ada foto, DPW tidak mau mengeluarkan rekomendasi karena belum lengkap. Untuk data di SIMK ini yang penting di sini kita lengkapin semua yang di sebelah kiri ini. Apa yang data-data kita masukkan di sini. Jadi setiap kita selesai mengikuti kegiatan, seminar atau pengabdian atau pelayanan, kita bisa langsung masukin ke borang pengisian. Di sini udah sangat jelas, ada 4. Kita tinggal pilih sertifikat kita masuk yang mana. Search, terlibat dalam penanganan COVID, misalnya ada sendiri, penanggulangan bencana, biasanya ini bentuknya adalah SK. Kalau kita masuk tim, bisa kita ajuin dulu melalui DPK. Atau aktif dalam kepengurusan organisasi profesi. Nah, di sini harus diajuin dulu juga melalui DPK. Jadi nanti SKP-nya sudah bentuk SKP dari DPW PPNI. Selamat mencoba, semoga menjadi kebiasaan nantinya, lancar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua anggota. Semoga sukses selalu. Salam sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Alvinda selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Bagio. Materi sore hari ini sangat bermanfaat sekali untuk perawat pada umumnya dan terutama untuk perawat di RSCSH sendiri. Supaya lebih familiar ya Pak dengan PKB online dan web PPNI sehingga mempermudah dalam nanti ada mengurus atau mengarsipkan SKP, kemudian data pribadi untuk pembayaran iuran dan pengurusan berkas keprofesian. Saya buka pertanyaan, silakan. Ini udah ada yang raise hand ya dari atas nama Lintang Kusumaning. Hanar, silakan di unmute Mbak Lintang. Oke, baik. Dari yang lain mungkin silakan via chat juga boleh. Oh, baik. Apakah harus membuat akun dahulu ya untuk punya ini ya, akses ke dalam web PPNI ini? Bagaimana Pak Bagio, silakan dijawab. Baiklah, dari Dr. Isa saya jawab. Memang kita sekarang ini harus punya akun sendiri-sendiri untuk mengakses ke web PPNI. Saya rasa untuk kegiatan-kegiatan online sekarang ini memang setiap peserta harus punya akun sendiri-sendiri. Di situ memang kalau nggak ada email yang dimasukin ke situ, kita nggak bisa akses ke situ. Seperti itu jawabannya. Bagaimana, Dokter Isa? Ada tambahan mungkin bisa via chat? Ya, terima kasih. Berarti harus pakai nomor email atau mungkin ada akun bikin atau pakai nomor keperawatan ya? Pakai nomor apa sih? Nomor induk keperawatan apa sih namanya ya? Itu nomor ini. Mungkin, nomor mira atau nomor anggota. Untuk memperjelas ya, biar memudahkan ya. Ya, jadi semua perawat diharapkan sudah punya nomor anggota PPNI dan sudah bergabung di dalam suatu komisariat. Jadi bisa mengakses ke web PPNI tersebut. Gitu, Dok. Baik, seperti itu jawabannya Dokter Isa ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Dok. Baik, Pak Bagio, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari saya. Ya. Sebaiknya seberapa sering perawat ini mengakses web ini, Pak, untuk minimal sebulan atau berapa kali, kemudian sebaiknya kapan kita update data kita? Seperti itu aja, Pak. Baiklah. Saya kira setiap ada perubahan data diri kita, sebaiknya dirubah di SIM-K keanggotaannya. Misalnya kita melanjutkan kuliah lagi, sudah dapat ijazah yang baru, silakan diupdate. Kalau STR-nya STR baru, silakan diupdate. Kalau misalnya ada pindah alamat, pindah KTP, silakan diupdate. Jadi ya kalau ada perubahan. Baik, gitu, Pak. Mbak. Mungkin setiap selesai seminar ya Pak ya, sebaiknya langsung di-upload aja untuk sertifikatnya ya Pak. Iya, kalau kegiatan-kegiatan yang kita dapat SKP, sebaiknya langsung itu akan memudahkan kita saat mau perpanjang STR. Jadi data kita udah lengkap, tinggal diajuin. Baik Pak Bagio, terima kasih atas jawabannya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Firman Amirullah lagi ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya adalah apabila kita upload dokumen atau berkas yang size-nya masih terlalu besar, adakah saran dan masukan yang bersifat teknis agar file tersebut dapat di-upload? Semisal membatasi jumlah dokumen atau lain-lain Pak, silakan.
Jadi Untuk masukannya file, seperti ya. apa Pak kalau Ya. berkasnya terlalu besar gitu Pak? Kalau filenya terlalu besar, maka kita crop dulu ukurannya sampai sesuai ketentuan. Kalau misalnya maksimal 300 kilobyte, kalau bisa di bawahnya. Bisa 200, bisa 150, atau kalau bisa 100 kilobyte-nya. Itu akan kesimpan, tapi kalau terlalu besar nggak akan kesimpan di sistem, itu nggak muncul nanti. Begitu. Oh, begitu Pak Firman ya. Mungkin saat ini sudah banyak ya ada file converter juga untuk resize ukuran dari dokumen. Mungkin Pak Firman bisa buka di Google ya untuk resize dokumen. Nanti misalnya dokumen itu diupload dalam ukuran yang berapa, misalnya 500 mungkin bisa diturunkan menjadi 200, nanti biasanya ada pilihannya. Mungkin itu aja secara teknis ya Pak ya. Baik, ada lagi mungkin yang bertanya, satu lagi. Belum ada lagi ya Pak ya. Saya rasa cukup untuk materi pada sore hari ini, Pak Bagio. Baik, Ya. terima kasih kepada Pak Bagio atas waktunya pada materi kedua sore hari ini. Sekaligus juga saya ingin menutup webinar series pada sore hari ini dalam rangkaian acara Pijar. Selanjutnya bulan Maret. Baik, untuk selanjutnya, untuk webinar series acara Pijar yang keperawatan ini akan ada lagi pada bulan Maret tahun 2021. Untuk tanggalnya belum ditentukan, yaitu nanti mengenai kebijakan PPNI tentang penerapan 3S. Kemudian ada juga penerapan 3S pada asuhan keperawatan jiwa. Ini saya rasa nanti akan menarik sekali dengan narasumber yang cukup berkompeten. Dalam hal ini nanti ada Bapak Nurse Bambang Sumardi, MKep SPKC, serta Bapak Muhammad Adam, pengurus pusat PPNI, dan Ibu Laili Mahmudah SKP. Saya akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi dari narasumber kita, serta turut serta dalam memajukan keprofesian perawat kita. Tetap semangat ke depannya, tetap sehat, dan jaga kesehatan untuk tetap menerapkan 3M selama masa pandemi. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Salam sehat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.